Haleluya. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, Kau termulia, ku cinta. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Kau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Oh.
memandang wajahmu, rasakan kasih-Mu. Dekat denganku tiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Oh Bapakku, Bapakku yang baik, penuh karunia. Mu padaku semakin nyata
bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami bersyukur selalu kepadamu Bapa, sebab Kau Bapa yang sangat-sangat baik. Oh, haleluya. Terima kasih bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kembali kami menundukkan hati kami sepenuhnya Tuhan. Persilakan Tuhan, kembali boleh berbicara kepada kami melalui persekutuan ini. Semua kami membutuhkan Engkau. Biarlah kiranya pikiran dan hati kami boleh semakin selaras dengan pikiran. Kami bersyukur. Biar kami menundukkan dengan penuh kesadaran pikiran dan perasaan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya semakin hari kami semakin mengenal Engkau, mengenal pribadi Tuhan. Pujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, salam semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semuanya. Baik. Suaranya sudah cukup jelas kah? Nggak ada gangguan? Jernih? Oke, baik. Jernih ya?
Oke, sudah semua? Oke, baik. Radio. Kayaknya udah habis. Baik. Radio, nggak ada. Oke. Adakah yang mengetahui kasih Bapa bagi anaknya? Adakah yang mengetahui hati anak yang terkasih yang merindukan Bapa? Terpisah antara langit dan bumi. Keduanya senantiasa saling bertatapan dari jauh, mengikuti satu sama lain dalam roh. Wahai umat manusia, kapankah engkau akan memikirkan hati Tuhan? Kapankah engkau akan memahami maksud Tuhan? Bapa dan anak selalu bergantung satu sama lain. Lalu mengapa mereka harus dipisahkan? Dengan satu di sorga, di atas, dan satu lagi di bumi, di bawah. Bapa mengasihi anaknya sebagaimana anak mengasihi bapanya. Lalu mengapa Bapa harus menantikan anak dengan kerinduan yang dalam dan menyakitkan? Meskipun mereka mungkin belum lama terpisah. Tetapi siapa yang mengetahui berapa hari dan malam Bapa telah merindukan anaknya dengan penantian yang menyakitkan? Dan berapa lama Dia telah menantikan kembalinya anaknya dengan segera? Dia mengamati. Dia duduk dalam ketenangan dan dia menunggu. Tak satu pun yang dia lakukan yang bukan demi kembalinya anaknya yang terkasih. Dengan segera. Anak yang telah mengembara sampai ke ujung bumi. Kapankah mereka akan dipersatukan kembali? Meskipun setelah bersatu kembali, mereka akan bersama untuk selamanya. Bagaimana dia dapat menanggung keterpisahan selama ribuan hari dan malam? Yang satu di sorga dan yang satu lagi di bumi, di bawah? Puluhan tahun di bumi terasa seperti ribuan tahun di sorga. Kebalikannya. Bagaimana mungkin Bapa tidak khawatir ketika Tuhan datang ke bumi? Dia mengalami perubahan yang tak terhitung banyaknya di dunia manusia, sama seperti halnya manusia. Tuhan tidak berdosa. Jadi mengapa dia harus dibuat menanggung penderitaan yang sama seperti manusia? Tak heran Bapa sangat merindukan anaknya. Siapakah yang bisa memahami hati Tuhan? Tuhan memberi terlalu banyak kepada manusia. Bagaimana manusia bisa cukup membalas kebaikan hati Tuhan? Namun manusia memberi terlalu sedikit kepada Tuhan. Jadi bagaimana mungkin Tuhan tidak khawatir? Saudara, bahasa ini saudara tidak bisa dipahami oleh manusia. Saudara, orang hanya mengenal Tuhan itu, Tuhan itu hebat, dia maha kuasa, dia maha segalanya gitu. Tapi ketika dia mengatakan seperti ini, adakah orang yang mengertinya gitu? Saudara, ketika dia menciptakan anak, saudara, kita tahu saudara, anak itu adalah kopiannya Bapa gitu. Kopiannya Allah.
ketika dia mengatakan anaknya, anak yang tunggal gitu. Itu sebetulnya adalah istilah gitu. Nah, jadi memang saudara ketika dia mengatakan, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gitu ya. Kan pada akhirnya saudara, semua roh dikatakan kan akan kembali kepada Tuhan gitu. Akan kembali kepada Allah. Saudara, Tuhan sengaja saudara membuat perbedaan ini gitu. Antara Allah yang di sorga dengan Tuhan yang di bumi gitu. Saudara harus mulai mencoba memahami gitu ya. Apa maksudnya setiap perkataan ini. Saudara harus benar-benar mulai mengerti apa sih kedalaman daripada setiap perkataan ini saudara. Saudara ketika dia mengatakan dia menciptakan manusia gitu ya, serupa dan segambar dengan dia gitu. Jadi sebetulnya dia sedang mengutus bagian dari dirinya. Jadi ketika dia menciptakan manusia, itu adalah ciptaan yang tertinggi, saudara. Sebetulnya dia sedang menyerahkan dirinya kepada dunia ini. Sebetulnya begitu. Cuman kan, memang dia dikasih satu kehendak bebas gitu. Jadi ketika dia menciptakan Adam dan Hawa itu, dia latih gitu. Jadi sebetulnya dia sedang membuat duplikasi dirinya sendiri. Berbeda dengan iblis gitu. Tapi kali ini juga saudara, jadi ketika dia mengatakan jangan kamu makan gitu ya. Jadi coba bayangkan saudara, Adam pertama itu boleh dikatakan dia tidak punya pengetahuan gitu. Atau lebih tepatnya belum punya pengalaman gitu. Lebih baik bilang begitu ya. Kan pengetahuan itu lahir dari pengalaman kita juga. Memang ada pengetahuan yang kita tahu begitu saja. Itulah makanya kita bisa punya kehendak bebas gitu. Makanya untuk mengerti dia, makanya bisa banyak sekali pemahaman-pemahaman tertentu tentang Tuhan, tentang sorga, tentang apa saja gitu. Karena kebebasan manusia dalam berpikir itu gitu. Ya, bisa berbeda pemahaman gitu. Kalau hanya satu pemahaman ya sudah lama saudara. Sudah lama orang kita mungkin ini bersatu seluruh umat manusia ini. Tapi tentu saudara, oleh karena semakin banyaknya manusia gitu ya, maka boleh dikatakan itu yang dikatakan tadi. Jadi betapa dia sangat merindukan anaknya itu gitu. Saudara, sebetulnya pada pemandangan Tuhan, pada pemandangan Allah itu, kan tidak ada dosa sebetulnya. Dosa itu adalah jalan manusia untuk bisa mengenal Allah. Atau untuk bisa kembali kepada Allah gitu. Sebetulnya. Makanya kan, oleh karena dosa kan, maka Tuhan bisa turun kan, kembali gitu. Untuk menebus. Kalau manusia tidak berdosa, bagaimana bisa kembali kepada Allah? Kalau saudara baca kitab Roma pasal 8 itu, Tuhan sudah menaklukkan manusia ke dalam ketidaktaatan kan gitu kan.
kepada kesia-siaan gitu. Kan itu kan diawali dengan bagaimana Paulus berkata, aku ingin berbuat baik, tapi yang jahatlah yang aku lakukan, yang ada padaku, katanya. Kan berawal dari situ, saudara. Padahal saudara, sejak dari mudanya Paulus itu telah berusaha ingin menjadi kudus gitu. Makanya kan dia temukan sebetulnya hukum Taurat itu adalah kudus. Tapi justru melalui hukum Taurat itulah aku mengenal dosa. Ketika dia mengatakan jangan mengingini, maka keinginan itu ada padaku. Kalau tidak ada Taurat, maka dosa tidak ada. Pelanggaran tidak ada. Kalau tidak ada larangan, apa yang dilanggar? Orang tidak ada larangan. Ya kan? Nah, saudara, makanya saudara kita itu heran gitu ya. Kenapa kok bisa Tuhan itu tidak langsung menghukum Kain gitu? Padahal kan kejahatannya itu boleh dikatakan, wah, kalau menurut ukuran manusia, wah, masa dia membunuh adiknya sendiri gitu. Betapa parahnya gitu. Nah, jadi saudara, makanya dikatakan, makanya begitu ada dosa itu, selain Tuhan itu datang untuk menebusnya, makanya Tuhan yang pertama itu, Tuhan yang datang pertama itu, dia harus datang dikandung oleh Roh Kudus gitu. Nanti di bagian lain diceritakan, saudara ya. Jadi kalau dalam hal ini saudara, kali ini memang saya baca semuanya. Saya baca dulu gitu. Tapi memang benar-benar saudara, saya tidak membuat catatan-catatan tertentu gitu ya. Saya tidak punya catatan untuk menulisnya karena saya mencoba ingin lebih murni gitu. Sambil menanti-nantikan bagaimana penjelasan yang spontan dari pikiran saya. Karena kenapa saya yakin melakukan seperti itu? Karena Tuhan itu memang, kenapa dikatakan dia di sorga gitu. Lalu ada Tuhan yang di bumi gitu. Jadi sebetulnya perkataan-perkataan ini sebetulnya dalam gitu. Kenapa tidak kembali aja gitu. Kenapa Bapak itu harus menantikan dengan sabar gitu. Kenapa ketika manusia berdosa kayak dibiarkan semua, saudara? Kalau kita perhatikan kan keadaan yang sedang terjadi gitu. Walaupun manusia menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah yang di sorga, dia tidak langsung bertindak gitu. Dia sabar saja. Ketika dia melihat kita menderita gitu ya. Ketika kita ini sangat rapuh sekali. Kadang-kadang mendengarkan sedikit berita saja, saudara, mungkin sudah khawatir gitu ya, takut gitu. Apalagi saudara kalau melihat manusia itu sudah bertambah umurnya gitu ya. Yang paling sedih itu kan ketika dia mungkin di masa tuanya itu ya. Saudara perhatikan saudara, umat manusia ini siapapun dia saudara, saudara akan menemukan kesedihan di raut wajahnya gitu. Kan cukup gamblang ya, cukup jelas bagaimana
Salomo ya, di akhir hidupnya itu saudara. Dia kan sedang mewakili semua umat manusia saudara. Saudara, ketika saya coba merenungkan kenapa ya orang-orang yang sudah tua gitu ya, baik dia pendeta apa gitu ya, kenapa ya tidak bisa melihat kebenaran ini? Kenapa tidak bisa dari beberapa orang yang coba saya ajak share gitu ya, bahkan saya kirim aplikasinya ini gitu, dan bagi mereka sudah ada juga gitu. Kenapa ya tidak ada orang yang bisa saya ajak sharing gitu? Mungkin ya mereka para pencari Tuhan itu gitu ya. Alangkah pengennya hati ini saudara boleh cerita gitu. Boleh saling berbagi, saling bersekutu dari firman Tuhan yang sedang kita persekutukan ini setiap pagi saudara. Tapi kalau sudah sampai di sini saudara, bagaimana dikatakan Bapa itu di sorga dan anak itu di bumi saudara. Betapa dikatakan kekuasaannya itu harus. Jadi memang sengaja saudara ya. Kekuasaan Tuhan itu, jadi kalau dikatakan Tuhan ya, ingatlah Tuhan yang di bumi gitu. Jadi ketika dia dikatakan berinkarnasi itu, jadi itu mengambil rupa seorang manusia. Kedatangan Tuhan yang kedua, saudara, berbeda dengan kedatangan Tuhan yang pertama. Kedatangan Tuhan yang pertama dikatakan dikandung oleh Roh Kudus. Jadi dia tidak rusak. Tapi kedatangan Tuhan yang kedua itu adalah dari manusia, daging yang sudah dirusak ini. Jadi diserahkan kepada dosa gitu. Jadi saudara, yang dialami oleh kedatangan Tuhan yang kedua ini saudara, dia itu memang harus tidak membuat mujizat. Sementara Tuhan yang pertama saudara, jadi kalau saya katakan Tuhan itu adalah Tuhan yang di bumi ya. Jadi kalau kita menyebut Bapa itu adalah Allah yang di sorga atau Tuhan yang di sorga. Jadi kalaupun dikatakan ini dipakai huruf besar gitu ya, itu adalah untuk memisahkan antara manusia manusia biasa dengan Tuhan itu sendiri. Ya. Jadi saudara mesti memahami dua pekerjaan yang berbeda ini saudara. Memang mereka satu hakikat. Tapi kalau kita tidak memahami dengan pengertian yang baru ini, akan sulit bagi kita untuk melihat di mana perbedaan kepercayaan kita sekarang dengan dulu. Makanya saudara, kalau saudara dengarkan setiap pagi saudara ya, boleh saya katakan Tuhan itu sangat hati-hati gitu ya. Tentu saudara, dia kan tidak sembarang memilih seseorang. Kan lama-kelamaan kan saya baru menyadari gitu ya. Dari hari ke sehari, saya baru menyadari kalau kita ini adalah pekerjaan Tuhan. Makanya saudara, dia membuat perbedaan antara kita sedang mengalami yang sedang kita tampilkan itu adalah pekerjaan Tuhan itu sendiri atau kita. Makanya dia merindukan pekerjaan kita. Artinya
kita telah mulai mengenal Tuhan itu. Itulah maksudnya. Makanya yang kita lakukan itu dari hati kita. Oleh karena kita mulai mengenal Tuhan itu sendiri. Nah, jadi ketika Tuhan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini, siapakah yang bisa memahami hati Tuhan? Tuhan memberi terlalu banyak kepada manusia. Bagaimana manusia bisa cukup membalas kebaikan hati Tuhan? Namun manusia memberi terlalu sedikit kepada Tuhan. Jadi ketika disebut manusia itu saudara, itu adalah kita. Tapi walaupun demikian saudara, jadi siapapun, entah siapapun orangnya yang memerankan Tuhan yang datang di Tiongkok ini saudara, entah siapapun dia, akan seperti ini. Makanya Tuhan bilang, jangan lihat rupa, jangan lihat fisik. Makanya kita disuruh menyangkali diri kita. Ya, pelan-pelan ya. Jadi entah siapapun anak laki-laki itu, entah siapapun dia itu adalah generasi berikutnya, pekerjaan berikutnya daripada, makanya kan ketika Tuhan mengatakan, aku akan mengutus seorang penolong yang lain, katanya gitu. Tapi penolong itu dikatakan Roh Kudus yang keluar dari Bapa, katanya. Gitu ya. Jadi dari perkataan, kan kalau kita boleh melihat ya, Allah menciptakan Adam dan Hawa. Oke? Kan kita tahu saudara, Tuhan sudah berfirman, serupa dan segambar dengan Dia. Kan apa yang difirmankan oleh Tuhan kan pasti jadi kan. Oke? Saudara harus punya pemikiran yang sederhana dalam hal ini. Jadilah dia, lalu dia dirusak. Ya, dirusak dengan kebohongan. Enggak, kalau kamu makan kamu tidak akan mati. Memang dia tidak mati langsung. Ya karena dia nggak ngerti juga apa arti mati gitu. Kita aja yang mikirkan setelah kita melihat ada kematian, baru kita tahu ada kematian. Dulu Adam dan Hawa mana tahu kematian. Apa itu mati mereka mana ngerti. Manalah mereka mengerti, saudara. Arti keterpisahan daripada Allah. Mana dia ngerti. Jadi coba bayangkan, saudara. Gimana, betapa bedanya kita dengan Allah. Gitu. Namun, iblis telah merusak. Merusaknya apa yang dirusak sih? Jadi dia menganggap itu, dia menyuntikkan, iblis itu menyuntikkan bahwa gak baik lah kayak gitu, gak adil lah kayak gitu. Harusnya kan ya kita sama lah gitu. Makanya kan ketika Tuhan pilih Musa dibandingkan dengan Harun dan Miriam, kan Harun dan Miriam kakaknya, abangnya. Tapi Tuhan memilih dia. Jadi karena Miriam itu dia kayak nabiah juga. Jadi dia menghakimi pilihan yang dipilih oleh Musa.
Dia menikah dengan perempuan Kusi itu kan. Ya itulah istrinya itu. Sipora itu. Kalau kamu benar orang Yahudi, kamu harus ceraikan dia. Mencari perempuan ini. Kan itu pertentangan mereka kalau sudah nonton filmnya itu ya. Jadi sebetulnya yang mereka tolak itu Tuhan, bukan Musa. Makanya Musa disebut itu orang yang sangat lembut. Karena kenapa dia lembut, saudara? Karena dia itu sudah dihancurkan. Jadi dia dikatakan lembut karena dia itu mengikuti Tuhan yang tidak pernah ada orang mengajarkan kepada dia. Nggak ada orang pernah mengajarkan kepada dia. Jadi makanya dikatakan dia mendengarkan langsung. Sementara itu adalah pekerjaan Tuhan sendiri, saudara. Kenapa dia tidak memilih Harun? Bukan karena Musa lebih baik daripada Harun, bukan. Ini pekerjaan Tuhan, ini pilihan Tuhan. Bukankah Tuhan itu bebas gitu? Kenapa Harun itu mesti iri gitu? Berarti kan dia menganggap Tuhan itu salah kan? Kan sebetulnya pertentangan semua kita itu seperti itu di situ, saudara, masalahnya. Semua umat manusia ini begitu, di situ permasalahannya. Ketika saya cerita kemarin sama istri saya tentang gimana itak saya itu gitu, ketika mengingat gitu kan. Nah, istri saya bilang, itulah laki-laki katanya gitu. Kalau perempuan itu bisa bertahan, tidak menikah katanya. Ya, saya itu sampai terdiam. Terdiam gitu, maksudnya apa ya? Karena saya tahu, saudara, kalau bapak saya tidak menikah, ini kan sebetulnya sudah lewat gitu. Sebetulnya kan pada waktu itu ibu saya juga dalam keadaan yang boleh dikatakan hancur juga. Bayangkan dia bercerai dengan suaminya. Itu kan hancur ya. Nah, memang saudara, itok-itok saya sama abang-abang saya, mungkin apalagi yang bungsu ini juga ya, yaitu itok saya yang di Bengkok. Memang saudara, kalau lihat dari itunya dia mungkin terpenjam juga sakit hatinya gitu. Ya memang begitu, karena kan masih kecil gitu kan. Tapi kalau saya coba bayangkan bagaimana bapak saya, bagaimana dia, karena saya tahu sendiri gitu, saya lihat sendiri gitu, bagaimana gagal gitu. Gagal dalam arti kayak tidak ada berkat sama dia gitu loh. Ngerjain ini rugi, ngerjain itu ini, ngerjain ini gitu. Yang terakhir itu kan bertani gitu. Wah, kalau lihat kerjaan dia, saudara ya. Saya masih bisa punya gambaran, saudara, tentang kebun kami itu, saudara. Itu bersih sekali, kayak taman boleh katakan dia. Apalagi kalau sore-sore, saudara ya. Jadi tanahnya bukan keras gitu. Tanahnya itu apa? Dia itu kayak gembur gitu loh tanahnya gitu loh. Bukan tanah yang keras gitu. Jadi kalau pas sore-sore itu ya, sore-sore dari jam 4 gitu ya. Kalau siang memang kan panas sekali gitu. Tapi kalau turun ke bawah lihat ada lembahnya gitu, ada sungai kecil di situlah kami mandi gitu ya. Ya, tempat itu jauh sekali dari pemukiman penduduk gitu ya.
Jadi kalau ingat itu saudara, bagaimana dia membuat tempat itu indah gitu. Jadi seorang pekerja keras gitu. Jadi ketika terakhir itu anjingnya mati. Pertama-tama anjingnya mati saudara. Dia sangat sedih sekali saudara. Dia sampai nangis saudara, anjingnya mati. Karena anjingnya ini, jadi dia masih jauh sekali. Karena kan saya mendampingi kan istilahnya. Waktu masih anak-anak kan itu ceritanya. Saya kalau misalnya diajak ke sana gitu ya, kalau pas libur gitu kan. Nah, jadi kalau diajak ke sana gitu, terus saya misalnya masih jauh sekali itu, ada apa namanya tuh lalang yang sangat tinggi gitu kan. Jadi kan nggak kelihatan gitu dari sini. Pas sudah sampai di perbatasannya gitu naik tinggi gitu ya. Nanti jadi si anjing ini tahu saudara, kalau yang datang itu tuannya. Dari jauh dia sudah teriak gitu, sudah gonggong gitu. Dan dia tahu gitu, dia datang gitu, hampiri kami gitu, jauh gitu saudara. Ketika anjingnya itu mati dibunuh pemburu gitu, dia sedih sekali saudara. Karena cobalah saudara bayangkan, dia sendiri di sana 1 minggu baru pulang nanti, atau kadang lewat gitu ya. Jadi kami ingat itu kami bawa ikan asin apa gitu ya. Kan mama masih jualan gitu ya. Kami bawa lah bekal gitu ya. Semua gula lah sudah dibelikan. Pergi gitu. Ya. Dan ketika terakhir ada tapak harimau itu saudara. Jejaknya harimau itu. Itu yang membuat dia itu benar-benar gini. Aduh. Di situ benar-benar saya perhatikan dia ini ya. Sangat apa ya, berat sekali rasanya gitu. Karena terakhir yang menjual, akhirnya kebun itu dijual, saya ikut menjualnya gitu. Gak seberapa saudara. 300.000 kalau nggak salah waktu itu. Wah itu luas loh saudara tanahnya. Ya kalau juga nih kan sekarang mungkin udah mahal lah ya. Bukan 300.000 gitu ya. Berapa kali lipat gitu ya. Saudara, ketika saya bilang tadi gitu ya, ketika coba cerita itu gitu ya, kita tidak memahami gitu. Yang kita pahami pokoknya, makanya kan yang dipahami anak. Kalau nggak ada mama saya, bagaimanalah abang saya itu, yang di atasnya dia gitu, dengan cacat kayak gitu saudara. Itu kan mama saya itu berjuang saudara, untuk mendapatkan jodoh untuk dia. Saudara, saya benar-benar, kami ini benar-benar tahu gimana abang kami itu saudara. Gimana dia tinggal di rumah itu saudara. Mana dia makan di situ, sudah besar gitu kan. Itu kalau apa ya sama mama gitu ya. Kami kan tahu sendiri gitu. Gimana lah sabarnya mama saya terhadap abang saya ini. Entahlah gitu. Makanya saudara, ya kalau nggak ada mama saya, aduh gimana gitu. Nah, disitulah ketidakdewasaan kita saudara. Ketika apa yang sedang diperhadapkan kepada kita, kita tidak mengerti. Mungkin orang akan menyalahkan saya keluar dari gereja besar gitu, keluar dari misalnya ministry kita, orang akan bilang, wah cepat sekali dia berubah ya, dia seperti berkhianat ya gitu. Tapi kan saya diam gitu, saya tanggung gitu. Tapi kok bisa saya seperti itu? Cobalah saudara pikir. Kembali ke pernyataan tadi saudara. Siapapun anak laki-laki yang
dipilihnya itu, saudara. Itu dia yang pilih, bukan saya yang pilih. Makanya Tuhan selalu bilang, kita mesti menyangkali diri kita. Kalau saya nggak menyangkali diri saya akan ditelan oleh iblis. Saya akan dimakan oleh iblis, saudara. Coba saudara bayangkan, seperti itulah kerinduan Bapa terhadap anaknya. Jadi sebetulnya kalau disebut Yesus, kalau disebut Tuhan yang datang kedua kali ini, tahukah sebetulnya kenapa dikatakan dia merantau ke bumi, saudara? Kenapa dia harus tertinggal di bumi? Apa saudara pikir ketika Tuhan yang di surga mengasihi Yesus, bukan sedang mengatakan dia mengasihi kita? Kenapa tujuannya dia berikan Yesus bagi kita? Kan karena begitu besar kasihnya akan dunia ini. Kan gitu kan? Sebetulnya yang diberikan itu siapa? Dirinya sendiri kan? Dirinya yang tidak berdosa telah dibuatnya dosa. Dia yang kudus telah dibuat menjadi tidak kudus. Dia yang bersih. Setelah nonton filmnya Jadu itu, adiknya itu si Jadu ya? Yang adiknya kok bersih itu? Jadu atau siapa? Dia punya adik laki-laki itu, waduh, bersih sekali gitu. Jadi ketika ada anak perempuan yang sebayanya itu ya, pindah ke kampungnya gitu kan. Jadi dia kotor sekali kan dibuat di film itu. Lalat, nggak bisa terbangkan gitu di dekatnya si perempuan itu. Jadi ketika disentuh dia, apalagi datang ke rumahnya gitu, waduh, marah sekali gitu. Gimana gitu. Kira-kira saudara, seperti itulah Tuhan itu, saudara. Dia yang kudus. Makanya saudara, ketika kita itu ketika kejahatan itu merajalela, kalau saudara pikir ya, bagaimana ketika saudara itu melihat orang-orang yang tertindas gitu. Pastikan saudara akan, wah rasanya gimana, marah gitu. Ketika karena kesibukan, kalau saudara lihat di YouTube itu ya, di mana ada yang karena kesibukan orang tuanya gitu pegang handphone gitu, anaknya didorongan gitu kan. Itu suami istri lagi digambarin di situ. Wow, tiba-tiba mobil mundur gitu. Itu mau nabrak anaknya itu. Jadi ada orang yang lihat gitu kan. Mereka berlari mengejar itu untuk menyelamatkan anak yang didorong itu gitu kan. Yang didorongan itu gitu. Karena sudah mau tertabrak mobil yang sedang mundur gitu. Oh, mereka berlari, mereka menyelamatkan gitu. Lalu karena si suaminya ini nggak tahu gitu kan. Suaminya nggak tahu, dia mau marahin si yang mau nolong anaknya ini. Wah, ketika lihat itu diambil handphone mereka, saudara, dilempar di depannya gitu. Gara-gara ini kamu tidak lihat anakmu gitu. Ambil dilempar ke lantai itu. Saudara, kira-kira seperti itulah saudara, ketika kita melihat segala kerusakan di dunia ini, saudara. Dan tahukah saudara, ketika dia menyerahkan dirinya itu, ketika dia, jadi supaya fair itu saudara, makanya dikatakan Yesus itu dikandung oleh Roh Kudus. Harus itu gitu. Jadi bukan masalah istimewa sekali gitu.
Maksudnya itu jadi Yesus ini pekerjaannya Allah yang di sorga itu loh. Kan sebetulnya gak enak aja bilang itu adalah Bapak itu sendiri sebetulnya. Karena kalau dia Bapak itu sendiri, macam mana lah dunia ini gitu loh. Macam mana salah segala sesuatu ini gitu loh. Tapi kalau bukan dia, kalau bukan Allah itu sendiri, ya itu nggak fair bagi iblis gitu loh. Karena yang mau diambil iblis itu adalah tahtanya Tuhan gitu. Tahtanya Allah. Dia ingin menyamai yang maha tinggi gitu loh. Dia ingin dipuji. Dia ingin menikmati itu gitu. Makanya saudara, jadi Yesus itu datang, jadi ketika dia tahu, coba saudara bayangkan, pikirkanlah saudara. Ketika Yesus mengetahui, ketika dia sudah sampai pada titik, ketika dia mulai ini, ketika Petrus mulai mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Disitulah saudara, dia benar-benar mulai sangat berhati-hati. Disitulah dia, jadi itu 6 bulan terakhir. Disitulah kenyataan yang sesungguhnya harus dihadapinya. Makanya seperti mau mati rasanya. Pernahkah saudara mengalami seperti itu? Biasanya kalau kita menghadapi masalah inilah, masalah yang pernah bikin kita trauma gitu. Istri saya kalau sudah saya WA-an dengan yang punya ruko itu kayak gimana? Saya udah rasakan. Saya kadang mau bilang sama istri saya, udah. Makanya kadang saya sembunyikan gitu kalau masalah itu. Kadang-kadang saya nggak ini, sudah lah. Jadi pokoknya masalah yang lain saya pokoknya udah gak usah pikirin. Uang sekolah lah, uang ini, uang itu gitu. Udah. Biarin saya yang mikirin gitu. Karena saya mikirin, karena saya bisa gak mikirin gitu loh maksudnya. Karena saya belajar. Karena saya kenal Tuhan. Karena saya punya pengalaman akan Tuhan. Saya punya pengalaman bahwa ketika saya tidak khawatir, maka semuanya bisa beres. Dan itu pilihan Tuhan bagi saya, karena memang saya laki-laki. Tapi ada hal yang saya tak bisa lakukan. Bisa dilakukan oleh istri saya. Ya. Jadi istri saya cukup sabar sama saya. Ya. Saudara, ketika kita mencoba gitu ya, dengan pemahaman yang baru ini saudara ya. Saya kadang mau berlama-lama ketika mau menceritakan tentang bagaimana hubungan antara Tuhan yang di sorga, Bapa itu sendiri, dengan Tuhan yang di bumi. Kalau kita tidak masuk ke dalam mereka, kalau kita tidak memakan Tuhan itu. Jadi arti memakan Tuhan itu adalah ini saudara. Cobalah dengarkan dia curhat. Jangan sanggah ya gitu. Jangan bantah ya gitu. Dengerin aja dia ngomong. Itulah yang dikatakan jalan masuk. Saudara, saya itu sampai hari ini benar-benar kagum gitu ya. Saya masih bisa mengingat diri saya sendiri. Saya masih bisa mengingat diri saya sendiri. Sementara dari pihak Tuhan, dia
menganggap saya seperti dirinya sendiri. Itu dari pihak Tuhan. Saya boleh merasakan saudara bagaimana khawatirnya Tuhan terhadap saya. Karena kan kita punya pengalaman saudara kegagalan kita dengan Tuhan. Bagaimana sombongnya saya, bagaimana arogannya saya, bagaimana terburu-burunya saya, bagaimana tergesa-gesanya saya, bagaimana ini, bagaimana saya tidak sabar terhadap orang lain. Itu kan karena watak saya belum berubah kan. Jadi ketika sekarang Tuhan itu mulai menjelaskan seperti ini tentang kita, tentang saya lah. Coba saudara pikir. Oh saudara, kalau saya ceritakan bagaimana Tuhan itu ketika saya punya keyakinan yang sangat kuat gitu ya. Benar-benar kan gak peduli saya gitu. Saya pun gak tahu keberanian itu dari mana kok. Makanya kan saya berani terobos apa aja kan. Setelah saya punya iman, hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup. Tahukah saudara, firman itu bekerja. Jadi kadang begitu sudah selesai gitu, kadang baru kaki saya gemetar gitu. Bisa ya. Kok saya seberani itu ya? Kok ini gimana? Oh itu saudara, perlindungan Tuhan hebat sekali saudara. Dan kesabaran Tuhan itu hebat sekali. Jadi sebetulnya saudara, mana ada yang bisa meminum cawan yang harus diminum oleh Tuhan itu? Mana ada? Jadi ketika murid-muridnya bilang kami dapat gitu, itu sebenarnya Tuhan itu langsung cepat berubah gitu. Oh, jadilah seperti yang kamu katakan. Makanya dia bilang, memang kamu akan minum cawan yang harus aku minum. Wah, itu firman saudara. Jadi benar-benar di situ saudara, kalau saudara perhatikan ya, dia benar-benar berkomunikasi dengan Bapaknya. Tapi kan dia tidak mengetahui pada waktu itu apakah Petrus akan ngomong kayak gitu. Makanya kan ketika dia bertanya itu kepada murid-muridnya, siapakah aku ini menurut kalian gitu. Tiba-tiba kan Petrus nyeletuk gitu. Makanya dia langsung tahu. Berarti kan sebelumnya kan dia tidak tahu kalau Petrus akan ngomong seperti itu gitu loh. Tapi kan waktu Petrus tahu kalau dia itu menyampaikan pewahyuan Bapa yang ngomong, kan dia langsung besar kepala kan. Saudara masih ngerti? Jadi ketika seseorang itu menyadari siapa dirinya, nah disitulah mulai letak permasalahannya. Disitulah kesombongan, keserakahan itu. Makanya saudara, pemerintahan kita yang sebelumnya itu kan kayak gitu kan, yang ini kan. Dia mencoba ingin 3 periode lah. Wah, coba semua lihat saudara. Kadang-kadang saudara kalau bertemu dengan orang yang berseberangan gitu ya, dengan yang terus mengeluh-elukan gitu ya. Karena saya pikir gini, mereka ini ya nggak melihat keserakahan manusia ya. Terus memuji-muji saudara. Orang-orang udah sadar semua. Kita sudah punya pengalaman dengan Presiden Soekarno. Dia pernah membuat sampai dia presiden seumur hidup. Akhirnya ada gerakan yang baru, yaitu Orde Baru. Sama juga saudara. Lebih lama lagi. Kita sudah melewati berapa presiden. Berjalan mulus gitu. Bahkan Habibie, dia tidak mau saudara. Iya kan? Belum lagi ketika
Gus Dur, saudara. Dia dimaksudkan. Setiap orang yang dikaruniai kuasa pasti akan menghadapi ujian, pencobaan, ujian kesombongan. Iya. Karena kita melihat diri kita sendiri. Kita belajar, kita lihat diri kita sendiri. Dulu ketika kita sederhana, ketika kita nggak punya apa-apa, lalu kita dikasih anugerah itu. Perhatikanlah hati saudara. Perhatikanlah diri saudara. Bercerminlah. Gitu. Jadi makanya saudara, ketika Tuhan mengatakan sangkali dirimu, saudara, inilah yang membuat saudara itu. Jadi kalau kadang saya ngomong kayak gini ya, saya sebetulnya sedang ceritakan prosesnya gitu. Makanya saya mengakui kalau saya manusia rusak. Justru ketika saya mengakui saya manusia rusaklah, baru saya melihat pekerjaan Tuhan itu menaklukkan saya. Gitu. Baru saya mulai melihat. Kalau enggak saudara, manusia ini sombong, merasa dirinya gak berdosa, merasa dirinya lebih baik dari orang lain gitu. Iya. Jadi saya benar-benar saudara melihat bagaimana setiap perkataan yang diucapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa ini saudara, itu memang dia harus ngomong kayak gitu. Bukan karena siapa dia, anak siapa dia, dari anak baik-baik. Bukan. Oh dia karena dari bangsa ini, bukan. Kok dia bisa seperti itu? Karena memang dia juga adalah Tuhan itu sendiri. Itu loh maksudnya. Makanya ketika kita menerima Tuhan yang sesungguhnya itu kayak gini. Bukan doktrin. Doktrin itu membuat kita sombong, merasa agama kita lebih baik daripada agama lain. Itu. Membuat sekte kita lebih baik daripada sekte lain. Kita jadi terpisah. Makanya ketika dia dengan sabar menuntun kita bertahun-tahun, saudara bayangin. Bagaimana dengan mudahnya kita saudara. Kalau misalnya saudara, cobalah perhatikan. Seberapa banyak sih waktu yang kau berikan kepada Tuhan. Cobalah setiap hari ketika engkau pegang handphone gitu. Ya kan? Saya gak bilang saudara, saya sendiri. Iya. Kalau sudah pegang gitu. Bangun tidur langsung cari handphone. Lihat berita apa yang baru muncul. Kalau sudah pegang, lihat kemana-mana yang lucu-lucu. YouTube-nya pun hebat juga dia. Jadi kalau kita misalnya yang apa itu, yang short itu, yang kayak TikTok gitu kan, yang video pendek itu, kan sebetulnya kan muncul aja di beranda kita kan. Begitu muncul kan. Jadi ternyata begitu berhenti kita tonton, nanti dia akan muncul lagi. Semua yang diposting dia akan muncul di wall kita. Kalau agak lama kita lihat. Kalau yang lain kan, dia kan belum hidup gitu kan, belum nyala langsung. Kalau kita matikan itunya, dia nggak akan muncul. Jadi kita kan harus klik dulu kan. Kalau yang ini kan otomatis gitu. Teruslah kita di situ, teruslah geser gitu. Teruslah geser. Akhirnya apa? Waktu kita habis untuk itu. Kadang ketika berdoa juga. Kayak gitu kan?
Lihat bagaimana riskannya Tuhan yang ditaruh di dalam kita itu. Dia yang kudus itu, saudara, harus mengikuti segala keinginan manusia itu. Apalagi kalau kita sudah punya kebutuhan yang mendesak, saudara. Oh, gak bisa kita mendengarkan Tuhan lagi. Gak bisa. Pokoknya harus yang kita pikirkan itu. Kalau kita lagi punya masalah satu yang ini, oh udah itu aja gitu. Padahal Tuhan yang di surga itu tahu bagaimana nanti. Aduh, kamu sendiri nanti akan menderita dengan pilihan-pilihan yang kamu buat. Sudah jam 6, saudara. Nanti malam kita lanjutin ya. Oke? Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Tuhan. Tuhan, hanya Engkau yang bisa memberikan pengertian kepada kami. Ketika kami merenungkan kembali setiap apa yang kami dengar hari ini. Tuhan, sulit bagi kami untuk menjelaskan, mengerti setiap perkataan-perkataan ini dengan pikiran kami. Pikiran yang rusak, Tuhan. Tapi kami percaya Engkau sudah memeteraikan Roh Kudus-Mu di dalam kami, Tuhan, sehingga kami dapat mengerti. Kiranya hati kami terpaut kepadamu sepanjang hari ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik, Tuhan.